dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman. Sekarang kita sudah berada di bulan Syawal. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah melaksanakan puasa Syawal. Bagi yang belum, masih ada kesempatan, waktu masih panjang. Sampai tanggal 30 nantinya. 30 ini bulan Mei. Itu jatuhnya terakhir Syawal. Syawal pada tahun ini 29 hari. Jadi bagi yang belum, mari kita ajak anak-anak keluarga Hawa melaksanakan ibadah Syawal. Karena beruntunglah orang yang melaksanakan puasa Ramadan dan puasa Syawal. Gitu. Karena ibadah Ramadan dengan ibadah Syawal itu adalah sangat besar sekali fadilah dan keutamaannya. Apalagi gini Hawa ala fitri, ala fitrah, ala suci, kembali kepada fitrah kita. Mari kita jaga. Makanya Allah menyatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ini dalam Al-Quran surah Al-Isra. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk kita, untuk awak. Kalau kita yang sholat, kita yang dapat kebaikan sholat itu. Kalau kita yang puasa, kita yang dapat kebaikan puasa itu. Kalau kita berinfak, maka kebaikan-kebaikan dari nilai-nilai ibadah infak itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Makanya kita selalu berbuat kebaikan ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu jangan sampai diabaikan. Hawa lah selesai puasa Ramadan, rasanya sudah merdeka, sudah banyak amal, sudah banyak kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan amal-amal yang lain masih ada setelah itu. Makanya sangat rugilah. Jadi kebiasaan kita kadang-kadang rata-rata kalaulah habis Ramadan masjid kembali seperti biasa. Badua, batigo, balimo, 10 itu isi jamaahnya. Ya, syukran. Masya Allah. Ini tampil beda ini. Iklan pula kita nanti ya. Tidur aja. Kita YouTube. Jadi rugi kita. Yang hebat itu istiqomah. Istiqomah itu mempertahankan. Lah sebulan penuh awak dilatih tuh. Yang wajib dan yang sunnah. Kadang-kadang awak talambe sholat berjamaah, awak kajah juga jamaah tuh ke masjid. Ingin apa tuh? Ingin yang terbaik. Tapi ternyata habis Ramadan selamat tinggal masjid. Aduh, sedih kita itu. Nah ini yang penting kita pertahankan. Kalau ndak awak nak kamar main masaji awak sial itu. Nah, jadi kalau ada kita di tempat, di rumah, maka datang ke masjid, sholat berjamaah, dengar kajian, tambah ilmu, duduk di masjid, itu adalah kegiatan-kegiatan amalia kita. Rugi ya kalau itu kita abaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapa yang duduk di majelis ilmu, di majelis kajian,
Man kharaja, siapa yang keluar, min baiti, dari rumahnya, menuju masjid, ilal masjid, maka satu langkah, taktubul hasanah, ditulis dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahuttu, sementara satu langkah kakinya lagi dihapus kesalahan dan dosa bagi seseorang hamba tersebut. Jadi ternyata melangkah awak ke masjid, apakah pergi sholat, kajian-kajian keilmuan, majelis taklim dan wirid pengajian, itu adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikannya. Makanya jangan sampai kita abaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kebaikan itulah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita di hadapan Allah. Izin Bapak Ibu. Jadi makanya Rasul menyatakan di dalam hadis yang lain bahwa keutamaan ibadah di bulan Syawal tersebut sangat hebat dan sangat tinggi sekali. Man shoma Ramadana, kata Rasul, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atsba'ahu, kemudian dia ikuti atau diiringinya sitta min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, faka'annama sha'imud dahri, maka pahalanya seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Akan hebat dah. Awak puasa Ramadan kan sebulan tuh. Kemudian puasa 6 hari, puasa Syawal atau puasa 6 kecewa, maka pahalanya itu kata Rasul sama dengan puasa satu tahun. Alangkah ruginya kalau itu kita abaikan. Jadi dari sebab itu, mari kita bagi yang belum melaksanakan ibadah puasa, karena Ramadan kemarin kita sudah puasa, kemudian hari raya masuk Syawal, jangan sampai kita tinggalkan agar ibadah kita punya nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan ibadah Syawal tersebut ada di sana kata-kata sitta, 6 hari, atsba'ahu, mengiringi atau mengikuti. Pertama sekali dalam pandangan para ulama, terutama adalah ulama fikih, Yusuf Qardawi, Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab fikih saum beliau menjelaskan boleh dikerjakan di awal Syawal, boleh di tengah, dan juga boleh di akhir. Boleh berurutan, boleh tidak. Itu melihat kondisi kita lagi. Kadang awal-awal Syawal tuh, rayo-rayo tuh, seminggu tuh, 1 pekan itu orang masih ramai ke rumah awak atau awak berkunjung ke rumah dusana. Nah, kalau seandainya hidangan yang dihadapkan sama kita itu kan menghormati tamu, itu kan bertamu itu kan hukumnya juga wajib. Sementara puasa sunnah, maka boleh tidak berpuasa dulu. Alah bisa rayo beko. Biasa contoh seminggu, 2 minggu. Kalau selesai itu, itu boleh.
Atau yang tidak boleh itu tanggal 1 Syawal tuh, mana boleh, karena itu kan hari raya. 2 hari raya kan tidak boleh puasa. Idul Fitri, Idul Adha, kan tidak boleh. Tanggal 2 nya sudah boleh. Kalau kita mungkin awak lah gaik-gaik kok kemangalah ada kapai karayu doh. Anak lagi datang ke rumah, tuh bisa saja itu. Udah, kalau kita mampu, kita mau, silakan. Tidak ada penghalangnya. Gitu. Tapi kalau kita masih aktif, kadang-kadang masih tempat karajo, awak masih berkunjung tempat kawan atau kawan berkunjung tempat awak, kegiatan masih itu boleh. Atau nanti di akhir saja. Kalau sekarang enggaklah tanggal 30 nanti terakhir di bulan Mei ini. Mungkin 6 hari menjelang terakhir itu kita puasa, boleh. Atau kita ambil Senin Khamis, boleh, tidak apa-apa. Selagi di dalam bulan Syawal, insya Allah boleh. Itu kuncinya. Dan dia hanya 6 hari. 6 hari. Ada kewatannya, Bu? Boleh. Jadi tentang tata cara dan keagungan puasa Syawal. Ternyata hebat sekali puasa Syawal itu. 1 tahun penuh. Iya, Bu, jangan payah Bu. Niat awak puasa tu, sengaja aku puasa sunnah Syawal. Sunnah ya Bu ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja aku puasa sunnah Syawal karena Allah. Ada juga yang mengatakan sengaja aku puasa sunnah Syawal 6 hari, boleh, tidak apa-apa. Yang penting niat awak tu kita sengaja. Mengawak sengaja puasa. Puasa apa? Puasa Syawal. Nyurus jalan itu. Itu kata kunci itu. Puasanya kita sengaja. Puasa apa? Puasa Syawal. Dan sunnah hukumnya. Yang lain-lainnya sama dengan puasa yang lain. Tetap menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sama dengan puasa yang lain. Cuma status hukumnya saja bedanya. Harinya di bulan Syawal, hukumnya sunnah, fadilahnya besar. Gitu. Kadang mereka dihabis limudi hari warayo jo kecewa. Tahu-tahu bulan Syawal lebih saja. Berarti terbuang begitu saja. Nilainya kita tidak banyak kita dapati. In ahsantum li anfusikum. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran surah yang lain, manja bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat kebaikan maka dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Asyru amsalihah. Jadi siapa yang berbuat kebaikan itu maka balasan dari Allah adalah 10 kali lipat. Kan hebat itu. Makanya ada ulama mengatakan puasa Ramadan 1 bulan penuh itu nilainya sama dengan puasa 10 bulan. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu nilainya sama dengan pahalanya dengan 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan menjadi 12 bulan. 12 bulan itu adalah satu tahun. Gitu. Kali-kalinya seperti itu. Asyru amsalihah 10 kali lipat. Itu janji Allah. Manja bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat kebaikan, membawa kebaikan, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Luar biasa. Kan hebat itu. Makanya rugi ya Pak kalau tidak.
Nah, kita bawa keluarga kita. Bagi yang belum masih ada kesempatan, masih panjang lagi. Jadi niatnya puasa sunnah Syawal. Sengaja aku puasa sunnah Syawal 6 hari boleh karena Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan yang lain, menahan terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, mekol azan orang awak makan joleh, azan subuh, tapi tetap berlaku hukum kaidah puasa. Gitu. Ya Bu ya. Masih ada yang lain? Boleh? Bagaimana kalau seandainya ada puasa yang kebetang atau tinggal? Kan ada juga itu. Contoh anak para gadis-gadis dari remaja gitu kan. Main duluan di qada atau Syawal. Qada puasa yang kebetang yang tinggal itu atau puasa Syawal kok dikaja dulu. Maka ulama yang jumhur ulama menyatakan, nah sekarang kan masih mumpun di awal ini, Syawal kan masih panjang tuh, masih ada waktu, maka qada dulu. Qada itu mengganti yang tinggal kebetang, karena puasa qada itu sama dengan wajibnya puasa Ramadan yang tinggal. Qada dulu, nah gitu. Karena Syawal ini statusnya sunnah, mengqada hukumnya wajib. Mengganti itu kan hukumnya kan wajib. Wa in tasumu khairul lakum. Jika kamu berpuasa itu adalah lebih baik bagimu. Di puasa kalau ada yang tinggal yang petang itu diganti, diqada. Mungkin awak bapak-bapak ada sakit contohnya kan. Pamangkana minkum maridun. Jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safar, atau dalam perjalanan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka ganti pada hari yang lain. Ganti itu makasih qada. Nah gitu. Mengqada itu hukumnya wajib, sama status hukumnya dengan puasa wajib yang tinggal itu. Berarti enggak? Ada 3 hari, ganti 3 hari. Nah setelah itu baru puasa Syawal. Nah gitu. Makanya dari awal-awal ini sering guru-guru kita, buya-buya kita, ulama kita, ustadz kita mengingatkan, bapak ibu-ibu yang ada puasanya tak tinggal, ganti qada. Mumpung di bulan Syawal. Nah, setelah itu baru lanjutkan Syawal. Nah, itu ya Bu ya. Ada yang ragu lagi Bu? Jadi itu tentang status puasa Syawal mengikuti. Jadi boleh langsung tanggal 2-nya, boleh pertengahannya, boleh di akhir, boleh selang-seling, terserah mana kemampuan dan kemauan kita. Yang penting dalam bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, yaitunya ada di sana ad-dahri, dahar. Itu maknanya adalah tahun. Itu 1 tahun. Jadi maka ulama menyatakan dengan rincian klasifikasinya, puasa Ramadan itu pahalanya sama dengan 10 bulan tadi. Sementara puasa Syawal pahalanya atau fadilahnya itu sama dengan 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan, 12 bulan menjadi 1 tahun. Ini kaitannya dengan firman Allah, manja bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasannya 10 kali. Kan luar biasa itu. Sekali berbuat dibalik 10. Maka itulah nilai-nilai yang lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Makanya kita kejar itu, jangan sampai ketinggalan kita. Karena amal soleh lah yang akan membantu kita
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah selalu istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Karena lebih kurang kita 1 bulan kita dibiasakan sholat berjamaah, sholat wajib, sholat sunnah. Kini lah masuk. Makanya ada kalau di kampung dulu kan bulan carai. Kalau bulan carai itu ya baca carai sedo ya. Jo masajid baca rai, jo Al-Quran baca rai, jo puasa sunnah baca rai. Kadang ada orang rumah baca rai okay. Karena pemahaman kata-kata bulan carai itu berarti lah berpisah sadonyo. Nah, itu yang kurang nyamannya. Ya seharusnya jangan seperti itu. Awaklah dibiasuan 1 bulan penuh. Itu kan sudah terlatih itu. Latihan lah. Anggap ada yang menyatakan latihan. Lah dilatih awak. Lah dibiasakan. Pembiasaan itu kita pelihara. Itu nanti istiqomah. Kalau dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang istiqomah tersebut, maka tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi kalau istiqomah kita, balasan dari Allah adalah surga. Istiqomah kemana bare? Ado-ado saya tantangannya. Litaklah bagai latih siang hari tadi, paneh kancang. Awak latih, baru lapa, kosong macamnya. Alah panek-panek lah, aduh saya. Gitu. Jadi, padahal kita sudah dibiasakan 1 bulan lamanya. Jadi seolah-olah tidak berbekas yang 1 bulan itu. Akhirnya ibadah awak rutinitas tahunan saja. Kerugi awak itu. Padahal ibadah itu kita berlomba-lomba. Yang fastabiqul khairat itu kan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, beramal soleh. Jadi mari kita istiqomah selalu menjaga ibadah kita, rajin datang ke masjid. Tadi ambo ragunya tadi itu. Maka ditelepon di pagi tadi kan Pak Ketua gitu kan. 3 kali telepon dia datang ke dah. Makanya telepon ulang balik. Awak WA lah tadi ustaz gitu kan. Ustaz lah mulai pengajian di masjid awak kah. Kalau lah tolong dikabari deh. Insyaallah biar sedang dalam perjalanan saya lewat. Oh gitu kan. Yang ustaz tadi itu ya. Dalam perjalanan ke saya tadi itu. Oh masih ya. Gitu. Ini kecil Pak Ketua tadi. Oh yo giliran biar kene mah Pak kene Mas. Makanya. Jadi kalau seandainya kita istiqomah, insyaallah jangan sampai masjid awak rancak, megah, mewah, tapi tidak ada kegiatan. Kan badoso awak tuh. Nama badoso sia orang kampung kok. Awak bangun masjid mega-mega. Kalau dalam Al-Quran atau innama ya'muru masajidallah. Sia yang akan meramaikan, sia yang memakmurkan masjid Allah. 1, man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang ngaku iman ke Allah. Kalau dia ngaku beriman, dia pasti datang ke masjid. Kalau enggak, iman itu hanya sekedar pengakuan saja. Kan perlunya ada kaitannya ke situ tuh. Di tempat kita seperti itu. Masjid dibangun rancak-rancak, kalau tidak kadisi kan gunanya. Makanya alhamdulillah setiap salat kami paling tidak 3 saf, 4 saf, 2 saf, gitu. Subuh itu perempuan nanti seperti itu juga. Berlomba-lomba agar
kita tetap istiqomah. Kalau awak berjamaah jamiatur rahmah, maka rahmat Allah akan datang. Nah, itu udah jelas itu. Jadi beko pak pengurus awak lah payah beko kan merancang Mas Haji ini segala macamnya bui itu bui ini macam. Tetapi isinya kita tidak ada. Jadi PR awak kini bah teknis maramaian Mas Haji. Oh gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, kita kan sharing saja. Karena kita juga bagian pengurus Mas Haji. Itu kalau hari Jumat kami menyiapkan makanan. Ada ibu-ibu siapkan makanan di luar. Terserah apa kayak kok es krim kayak onde-onde kayak atau apa. Yang penting makanan-makanan cemil-cemilan aja. Agak-agak 1.000, 2.000. Ada ibu-ibu. Dia sudah berazam, sudah berniat setiap Jumat 100 porsi setidaknya. Nanti kami subuh mubarakah. Nah, seperti itu. Itu kan saling berbagi saja gitu. Subuh mubarakah kami setiap hari Sabtu di sana. Sabtu pagi. Itu siap kajian, siap ceramah, itu makan. Ada lontong. Nggak usah aja banyak, setengah-setengah piring saya. Kalau enggak beko kacang padi. Nah, kalau enggak beko nanti yang lain-lainnya terserah. Ibu-ibu majelis taklim atau ibu-ibu lah gitu. Itu salah satu penarik. Mohon maaf ibu-ibu ya. Kadang-kadang ikan kok kalau dipancing, insya Allah nya datang. Nah gitu. Seraan umpan tuh, nya datang tuh. Baru pancing lagi. Ternyata alhamdulillah infak sampai 3 juta, 4 juta terkumpul. Nah gitu. Itu teknis. Malah ada tukang-tukang ojek di sana, ya enggak apa-apa. Dia kan ibadah. Itu penting. Jadi teknisnya. Jadi sudah banyak itu yang melakukan, mengadakan seperti itu. Kita bukan makanannya itu yang menjadi tujuan, tetapi mengajak dan memanggil orang untuk beribadah. Menyiapkan makanan itu juga ibadah. Nah, gitu. Kalau awak cari di Masjid Naranca tu, di Masjid mana tu? Jogokarya, Jogo. Mau Ji? Di Jogja itu. Itu memang seperti itu. Jogokarya tu. Disiapkan sadonya, malam sampai istirahat, sampai tidur. Kalau ada musafir-musafir yang lewat. Kok kadang-kadang kan terbuka masjid istilah ulang kata impak. Buka masjid itu ulang kata impak. Kadang-kadang kota impak tiba di kuburan begitu. Ada tuh. Di masjid mana itu? Kota setinggalnya. Itu ya bi. Nah gitu. Kini awak lah berusaha mengadakan CCTV di masjid awak gitu. Itu tujuan apa? Pengaman. Jadi oleh sebab itu, mari kita bagaimana memberikan daya tarik terhadap jamaah, adakan kegiatan-kegiatan keagamaan, majelis-majelis ilmu, ataukah wirid-wirid. Ada remaja wasiko, ada banyak yang bisa kita lakukan. Kita bina remaja-remaja agar tetap masjid kita hidup dalam rangka kita untuk menyemarakkan rumah ibadah. Jadi jangan selesai pesantren Ramadan anak-anak dah datang ke rumah saji, kan kasihan Pak. Teknis pembinaannya lagi. Sering di mana-mana memang seperti itu tuh. Sudah pesantren Ramadan juga tiba saji itu. Bawa nama saji, santren sudah apa? Jadi sudah pesantren saji kalau dah. Hanya tekuk itu. Ini harus digituan kadang-kadang mungkin. Jadi itu sewananya memberikan kesadaran terhadap anak. Karena ke masjid itu bukan hanya untuk pesantren. Bahas supaya cinta kepada masjid. Orang yang mencintai masjid itu ya tantangannya iman. Jadi belum beriman seseorang itu. Kalau dia beriman ngaku-ngaku saja itu. Kalau dia beriman pasti di masjid. Itu kuncinya. Malah ada hadis yang agak kuat, agak keras sedikit. Kalau ingin mencari orang munafik, cari subuh hari. Waktu subuh. Kalau tidak datangnya ke rumah masjid subuh hari itu munafik dia itu. Begitu banah itu karih itu. Artinya apa? Kalau maghrib mungkin masih bisa lah.
karena masih suasana apa. Tapi kalau subuh itu tantangannya bare. Kain sarung lah, selimut lah, kasur lah bagai, bantal lah bagai, litak ini semacamnya, mampu dia mengalahkan itu, baru mukmin sejati dia itu. Makanya kata Rasul, apabila sholat subuh sama atau setidaknya hampir sama dengan jamaah sholat Jumat, Islam akan jaya. Kan hebat itu. Sholat Jumat kan ramai itu, sampai ke belakang tu. Apabila sholat subuh jamaahnya sama dengan sholat Jumat, maka Islam itu akan bangkit. Luar biasa itu. Tapi walaupun seperti itu Bapak Ibu, jangan putus asa, tetap istiqomah, ajak anak-anak keluarga awak, kawan-kawan awak. Jadi awak ajak, mengajak itu berarti kita sudah berbuat kebaikan. Namun tak namun bekolah. Nampak kok tak muru nabil ma'ruf. Ajaknya kepada kebaikan dulu. Jangan awak kadang-kadang kan awak bantu dukun kadang-kadang, okey. Bantu dukunnya. Beko nak namunya doh. Tu alun ai lo lihat nama itu. Ajak saya dulu. Gitu. Awak lah mulai wirid, yuk datang ke masjid. Taruhilah dulu. Tu lain cerita tu. Nampak ku awak tugas awak ngajak. Mau dan mau dia, kita sudah dapat kebaikan. Kalau nyona buah, datangnya ke rumah saji itu dua kebaikan bagi awak. Kan luar biasa tuh. Wajarnya untuk sholat, kita sudah dapat berbuat kebaikan. Datangnya ke rumah saji, sudah dua kebaikannya. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu mengalir kepada orang yang mengajak orang yang berbuat kebaikan tersebut, tanpa mengurangi kebaikan orang yang berbuat baik tersebut. Ini hebat itu. Makanya dalam Islam itu sampaikanlah, katakanlah, ajaklah sesuatu kepada kebaikan selalu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kita, agar ibadah-ibadah yang kita lakukan di sisi Allah menjadi ibadah yang makbul dan diijabah. Karena semua itu adalah kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang akan ditanyakan Bapak Ibu? Jadi teknis ibadah Syawal sudah kita sampaikan, mengqadha puasa sudah kita sampaikan. Jadi qadha dulu baru Syawal. Karena Syawal itu adalah statusnya nomor 2 setelah puasa wajib.